warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Selamat datang di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat memiliki tugas untuk membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta pembantuan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pelayanan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah memiliki moto inovasi, integritas, dan transparan. Menuntut transparansi, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah berkomitmen untuk melaksanakan pemberian informasi kepada masyarakat di Kalimantan Barat secara terbuka. Adapun dalam melaksanakan pelayanan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah memiliki satu sekretariat serta bidang-bidang yang ada di dalamnya, yang terdiri dari bidang perizinan kelembagaan, bidang pengawasan dan pemeriksaan, bidang pemberdayaan koperasi, serta bidang pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Kami tetap berkomitmen untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik bagi masyarakat di Kalimantan Barat. Salam informasi. Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat, kalian bisa kami bantu profil mengenai Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat guna untuk penelitian kami, Bu. Untuk mendapatkan data dan informasi mengenai koperasi, silakan ke Dinas Perizinan dan Kelembagaan ditangani oleh analisis data. Permisi Pak. Ya, silakan. Izin Pak, ada mahasiswa yang ingin konsultasi mengenai data. Ya, silakan. Ya Pak. Ini meminta data untuk penelitian tugas akhir kami. Apakah bisa, Pak? Data terkait apa ya? Data profil, Pak. Jadi saya jelaskan dulu di sini saya sebagai kepala bidang perizinan dan kelembagaan. Memang data yang tersedia pada bidang perizinan dan kelembagaan itu adalah data koperasi. Dari lampu adalah konten data sistem dan juga data perizinan koperasi simpan pinjam. Jadi nanti data itu ada dengan petugas data bisa ada data dari Politeknik Negeri Pontianak ya? Iya, Pak. Baik, setelah saya arahkan ke petugas data maka Selamat datang di Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat. Ada yang bisa dibantu tadi? Silakan duduk. Jadi kami ini dari mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak, Bu. Kami ingin meminta data. Mengenai informasi tentang Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat. Nah, informasi ini, Bu, akan kami gunakan untuk menyelesaikan
tugas akhir kami, Bu. Oh begitu, baik. Kita di sini sangat terbuka untuk akses data karena Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan motonya Integritas, Inovasi, dan Transparan, kita menyediakan beberapa informasi data baik koperasi maupun usaha kecil menengah yang dapat diakses secara digital. Adik-adik tentunya sangat akrab dengan ponsel Android tentunya ya kan. Nah, untuk membantu hal tersebut, selain datang langsung secara tatap muka seperti ini, adik-adik juga dapat mengakses data tersebut pada portal dinas resmi kita yang beralamat dinaskop.ukm.kalbar.co.id. Adik-adik ada buah HP? Ada, Bu. Silahkan adik-adik coba akses di Kalbar. Sudah, Bu? Oke. Bisa saya lihat sebentar? Baik, nah silakan adik-adik akses di situs. Itu situs resmi kita, adik-adik. Oke, adik-adik tentunya memerlukan data-data koperasi UKM, betul? Nah, adik-adik dapat mengakses di menu yang paling atas. Ya. Sebentar saya bantu ya. Iya, Bu. Adik-adik bisa lihat sambil menunggu ini adik-adik di website yang adik-adik klik tadi ini, ketika kita mengklik di Google Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah akan muncul struktur organisasi, data, dan seterusnya. Nah, karena adik-adik memerlukan data, tentunya adik-adik dapat langsung mengklik di sini. Menu folder. Jika adik-adik ingin melihat data grafik visual, adik-adik dapat mengklik infografis. Kemudian untuk data by name by address seperti koperasi, adik-adik dapat mengklik directory. Kemudian apabila adik-adik memerlukan data-data usaha kecil menengah, menangani pembinaan untuk usaha kecil menengah. Nah, adik-adik bisa lihat di sini. Ini ada data UMKM binaan, dan nilai address. Adik-adik silakan pilih. Adik-adik memerlukan data yang seperti apa dan untuk tujuan apa yang sesuai dengan maksud dan tujuan adik-adik tadi untuk penelitian. Nah. Selain itu, selain di Dinas Koperasi UKM yang resmi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada portal Satu Data Kalbar. Nah, adik-adik juga bisa mencoba. Kita tinggal klik Google Satu Data Kalbar, akan muncul website seperti ini. Kita tinggal klik. Karena Dinas Koperasi UKM merupakan dinas yang tupoksinya membidangi koperasi dan UKM, tentunya sangat bersinggungan erat dengan ekonomi. Untuk itu, maka di Satu Data Kalbar ini, data-data dari Dinas Koperasi UKM itu terhimpun dalam menu ekonomi. Dapat diklik di menu ekonomi. Dapat adik-adik lihat, ini ada beberapa data Dinas Koperasi UKM yang senantiasa kita update setiap bulannya. Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat. Untuk lebih lanjut, apabila adik-adik ada memerlukan hal yang lebih diterangkan secara lebih jelas atau detail, kami mohon izin untuk memberikan nama, alamat, dan juga nomor WA.
Nama lengkapnya Dini, Bu. Dini. Dari kampus Politeknik Negeri Pontianak. Politeknik. Dengan nomor yang bisa dihubungi 08 57 50 16 16 95 34. Baik, adik juga dapat berkontribusi dengan kemajuan koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat. Apakah ada lagi yang dapat kami bantu adik-adik? Terima kasih Bu atas informasi yang telah Ibu berikan kepada kami. Semoga informasi yang Ibu berikan dapat berguna bagi kami. Terima kasih juga telah membimbing kami di Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya. Kami bidang pemberdayaan usaha kecil Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat. Dalam hal ini kami seluruh ASN yang membidangi mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain yaitu 1. Melaksanakan kegiatan peningkatan pelayanan Pusat Layanan Usaha Terpadu atau PLUT. Kemudian yang kedua, melakukan pemasaran dan peningkatan nilai jual UMKM Provinsi Kalimantan Barat. Dalam hal ini kami membuka satu gerai khusus untuk pelaku usaha memasarkan produknya yang berada di jalan depan jalan Sultan Syahrir. Kemudian melakukan temu bisnis peningkatan kerjasama. Yang ketiga, kita melaksanakan kegiatan temu bisnis peningkatan kerjasama investasi UMKM. Kemudian yang keempat, melaksanakan kegiatan pemasaran dan promosi produk UMKM. Yang berikutnya, pendidikan dan pelatihan bagi UMKM di 14 kabupaten kota. Terkait kegiatan ini kami bagi beberapa sesi atau beberapa kelas. Yang pertama, manajemen kemasan produk, kemudian tentang kewirausahaan, produk unggulan, manajemen pemasaran, bisnis, tentang teknologi berbasis teknologi informasi. Kemudian
penyuluhan hukum. Yang berikutnya pendampingan promosi KUMKM. Ini adalah gerai yang berada di Smesco di Jakarta. Kemudian berikutnya juga ada kegiatan dukungan pemberdayaan daerah melalui pendampingan PLUD. Nah, semua kegiatan ini kita peruntukkan bagi UMKM dalam rangka agar UMKM naik kelas, UMKM itu melek digital, dan UMKM itu dapat mempromosikan produknya sehingga dikenal oleh masyarakat luas. Karena beberapa permasalahan UMKM yaitu antara lain kurangnya promosi, kurangnya fasilitas dana dan lain sebagainya. Sehingga kami bidang pemberdayaan usaha kecil menengah Provinsi Kalimantan, Dinas Koperasi Provinsi Kalimantan Barat ini sangat-sangat memperhatikan semua permasalahan yang saat ini dihadapi oleh UMKM. Mungkin itu saja, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Bidang pengawasan dan pemeriksaan Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat dipimpin oleh seorang kepala bidang. Apakah tugas dan fungsi dari bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi? Mari kita berbincang-bincang dengan Bapak Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya. Kami perkenalkan, beliau adalah Bapak Gusti Ahmadiyah. Beliau adalah Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat. Terkait tugas dan fungsi dari bidang pengawasan dan pemeriksaan bisa dijelaskan oleh Bapak Gusti Ahmadiyah. Silakan, Pak. Baik. Tugas dan fungsi bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi adalah kita melakukan pembinaan pada umumnya terhadap koperasi-koperasi yang berbadan hukum Provinsi Kalimantan Barat, yaitu dalam arti kata di bawah binaan Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat. Yang mana dalam pembinaan ini ada 3 item yang kita lakukan, yaitu penilaian kesehatan koperasi, kepatuhan koperasi, dan penjatuhan sanksi kepada koperasi. Yang untuk penilaian koperasi kita melihat dari KSP dan USP, yaitu koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam. Sedangkan untuk koperasi real kita menggunakan metode pengawasan, kepatuhan, dan penerapan sanksi, yang mana apabila ada koperasi-koperasi yang tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan, maka kita akan inventarisasi ke dalam kelompoknya. Nanti akan dilakukan pembinaan secara lebih khusus lagi, dan itu apabila telah dilakukan secara umum tidak bisa, maka kita akan diikuti dengan teguran-teguran. Dan terakhir, apabila masih juga tidak bisa, maka kita akan usulkan itu untuk pembubaran koperasi itu sendiri. Dan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan itu, untuk secara teknis di lapangan, baik secara administrasi maupun secara teknis, kita ada 11 orang itu pejabat fungsional pengawas koperasi yang kita tugaskan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan koperasi di lapangan. Selamat siang, Pak. Selamat datang di Pusat Pelayanan Usaha Terpadu Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat. Baik, ada yang bisa kami bantu? Oh, baiklah, tentang izin usaha ya. Anda tepat sekali mendatangi kami, Pak. Silakan. Di sini ada merupakan salah satu tempat konsultan yang ada di Dinas Koperasi Provinsi Kalimantan Barat. Tapi sebelumnya, Bapak, silakan isi buku tamu. Bapak bisa menggunakan barcode langsung atau bisa manual. Kira-kira apakah Bapak sudah memiliki barcode-nya? Oh, sudah ada. Silakan di-scan, Pak. Silakan, Pak, ke sini. Mbak, tolong dibantu, Mbak. Kita ada punya salah satu pelaku UKM ingin berkonsultasi dengan kita mungkin terkait tadi sepertinya beliau terkait ada kesulitan mengenai
membantu ya. Mencari informasi untuk bagaimana dan bagaimana saya Bapak memiliki formulir terlebih dahulu, setelah itu nanti Bapak lengkapi persyaratannya, di KTP, foto, sama BWP, sama BPJS Ketenaga Kerjaan. Dan setelah misi ini nanti Bapak langsung ke meja Mbak Resti ya. ini di sini dulu. Pusat Layanan Usaha Terpadu Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat merupakan satu pusat layanan yang melayani dan membantu fasilitasi bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang masih memiliki hambatan-hambatan dalam melaksanakan atau dalam menjalankan bisnisnya. Di mana Pusat Layanan Usaha Terpadu ini sendiri merupakan bagian dari bidang pemberdayaan usaha kecil dan menengah, yang mana saya akan memperkenalkan kabinnya. Ada kepala bidangnya adalah Bapak Ayub Barombo SS MSI. Silakan kepada Bapak Kepala Bidang. Baik, terima kasih. Memang kami dari Pusat Layanan Usaha Terpadu Provinsi Kalimantan Barat memberikan pelayanan kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Provinsi Kalimantan Barat untuk dapat mengakses semua kegiatan yang ada di Pulau ini melalui pendampingan. Kami memiliki 8 tenaga pendamping usaha UMKM, diantaranya yaitu pemasaran, teknologi informasi, kelembagaan, produksi, pembiayaan SDM, administrasi keuangan, dan jaringan kerjasama. Kami berharap semua pelaku usaha UMKM ini dapat memanfaatkan semaksimal mungkin pelayanan yang ada di kami, sehingga diharapkan nanti ke depannya para pelaku UMKM ini dapat naik kelas menjadi yang dari mikro menjadi usaha kecil, kemudian usaha kecil menjadi menengah, dan seterusnya, sehingga dapat bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan bagi para pelaku UMKM di Provinsi Kalimantan Barat. Demikian, dengan besar harapan kami sekali lagi bahwa Pusat Layanan Usaha Terpadu Provinsi Kalimantan Barat yang berada di bawah Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh para pelaku usaha UKM. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat juga memiliki satu pusat layanan untuk pengawasan koperasi, di mana di dalamnya atau yang berada memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengawasan tersebut adalah pejabat fungsional pengawas koperasi. Kami dalam hal ini akan menginformasikan kepada koperasi-koperasi apabila ada koperasi-koperasi yang masih mengalami hambatan, bagaimana pengawasan atau minta konsultasi bimbingan pengawasan dalam koperasinya, baik itu bagaimana cara untuk mencapai koperasi yang sehat. Salah satunya bisa berkunjung ke pejabat fungsional pengawas koperasi. Mari saya tunjukkan, di sini adalah tempat ruangan pejabat fungsional pengawas koperasi, di mana di dalamnya atau anggota-anggotanya terdiri dari para pejabat fungsional pengawas koperasi. Selamat siang Bapak dan Ibu. Kita mau bincang-bincang sedikit mengenai informasi dari pengawasan koperasi. Ya. Kita mau cari informasi tentang bagaimana sih koperasi-koperasi Kalimantan Barat dalam hal pengawasannya. Ya. Ya. Oke, baik. Kami adalah pejabat fungsional pengawas koperasi yang melakukan tugas mengawasin koperasi-koperasi dari segi aspek penerapan kepatuhannya,
dan juga memeriksa kesehatan dan juga memeriksa kelembagaan dari koperasi yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Jadi kami menghimbau kepada semua koperasi-koperasi yang ada di seluruh Kalimantan Barat supaya siap untuk kami periksa, siap untuk kami awasi untuk menghasilkan koperasi-koperasi yang aktif dan koperasi yang sehat, tidak ada dalam pengawasan khusus. Jadi kami siap melayani dengan 11 orang jumlah pejabat fungsional pengawas koperasi, siap melayani semua koperasi-koperasi berbadan hukum provinsi yang ada di Kalimantan Barat ini. Kami akan selalu melayani, memberikan pengarahan dalam aspek pengawasan supaya koperasi tetap maju. Siap. Koperasi tetap maju. Koperasi berkualitas. Terima kasih Bapak Wagiman dan Ibu Epi. Ibu Epi adalah sebagai pengawas koperasi ahli Madya di Kalimantan Barat, terutama Dinas Koperasi Provinsi. Selamat berjuang, selamat bekerja, hidup koperasi ya Bu ya. Koperasi. Amin. Ya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Bu Vera.